Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairia Sufi Maharani dengan nomor BP 20010013. Di sini saya akan menjelaskan UTS Matematika Keuangan dan Bisnis. Nah, di sini saya akan membahas pengertian wesel terlebih dahulu. Wesel adalah janji tertulis dari seorang debitur atau pembuat wesel kepada kreditur atau penerima wesel atas sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga pada tanggal tertentu. Selanjutnya, saya akan masuk ke contoh soal. Di sini saya memilih soal nomor 2, yaitu Ibu Ane memiliki wesel sebesar 50 juta. Tertanggal 3 Januari 2017. Wesel tersebut akan jatuh tempo dalam 120 hari dengan bunga 10%. Apabila pada tanggal 5 Maret 2017, Ibu Ane menjual wesel tersebut kepada bank yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berapa nilai yang diterima Ibu Ane? Nah, di sini saya memaparkan diagram waktu dan nilai untuk mempermudah pengerjaan soal. Di sini Ibu Ane menulis weselnya 3 Januari 2017 sebesar 50 juta dan wesel itu berbunga 10%. Maka di sini kalau misalnya 120 hari dari 3 Januari itu jatuhnya di tanggal 30 Maret. Di tanggal 5 Maret Ibu Ane menjual weselnya. Jadi dari 5 Maret sampai 30 Maret itu adalah 25 hari dengan tingkat diskon 12%. Nah, sekarang kita lihat pembahasan nomor 2. Menentukan nilai yang akan diterima Ibu Ane pada saat menjual tanggal 5 Maret. Pertama, kita harus menghitung nilai wesel pada saat jatuh tempo menggunakan tingkat bunga 10%. Dengan menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah R dikali T. Selanjutnya kita bisa memasukkan angka yang ada di soal, yaitu P-nya sama dengan 50 juta dikali 1 ditambah 0,1 dikali 120 bagi 365 karena kita menggunakan tahun non-kabisat. Selanjutnya kita mencari isinya, yaitu dapatlah hasilnya 66.433.356,2. Selanjutnya nilai yang diterima Ibu Ane menggunakan rumus diskon. Artinya jika Ibu Ane sabar menunggu sampai 30 Maret, dia akan terima 66.433.356,2. Tapi karena dia mau menjualnya sebelum tanggal 30 Maret, tentu dia dikenakan diskon sebesar 12%. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai P-nya dengan rumus P sama dengan S dikali 1 dikurang D dikali T. Selanjutnya kita bisa memasukkan angka yang ada di soal, yaitu S sama dengan 66.433.356,2 dikali 1 kurang 0,12 kali 25 per 365. Maka dapatlah nilainya 61.883.126,3. Jadi Ibu Ane menerima bukan 66.433, tetapi Rp61.883.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas anuitas ditunda. Anuitas ditunda merupakan perhitungan berdasarkan pada anuitas biasa dan persamaan nilai sekarang untuk nilai majemuk. Pembayaran dimulai setelah beberapa periode, misalkan M periode. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4, yaitu sebuah asuransi pendidikan sekali bayar menawarkan pembayaran uang kuliah sebesar 8 juta per semester kepada penerima manfaat sejak mulai kuliah selama 8 semester. Jika sekarang si anak berusia 10 tahun dan 8 tahun lagi mulai kuliah, berapa harga pokok asuransi pendidikan itu hari ini sebelum memperhitungkan biaya asuransi, komisi agen, dan keuntungan perusahaan asuransi jika tingkat suku bunga 10%. Nah, cara pengerjaannya kita akan buat diketahui terlebih dahulu, yaitu A sama dengan 8 juta, N sama dengan 8 periode, M sama dengan 8 kali 12 sama dengan 96 bulan, dan I-nya sama dengan 10%, sama dengan 0,1. Di sini yang ditanya adalah PV, yaitu nilai sekarang. Cara mencari nilai sekarang menggunakan rumus PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah 1 pangkat min N dikali A per I dibagi 1 ditambah I pangkat M dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 tambah 01 dipangkatkan dengan min 8 dibagi dengan 0,1 dikali 8 juta. Setelah itu dibagi dengan 1 tambah 0,1
pangkat 96 kurang 1. Maka setelah dicari dapat hasil seperti pada gambar di atas. Hasil akhirnya yaitu 4987,85. Sekian penjelasan saya mengenai UTS Matematika, Keuangan, dan Bisnis. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.